Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan ya. Untuk dari materi kemarin gimana? Bisa dimengerti atau tambah bingung ya pakai modul baru ya? Nah, nggak apa-apa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua ya anak-anak ya. Untuk ceritanya masih sama seperti cerita yang kemarin, yaitu si Rafa dan si Putri Bali. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, silakan ini diperhatikan gambarnya ya, anak-anak ya. Di gambar ada bagian-bagian tumbuhan, 4 bagian tumbuhan. Yang pertama di situ adalah gambar yang ditunjuk adalah bunga. Yang kedua adalah daun, bagian dari tumbuhan. Yang ketiga adalah batang sebagai penopang tumbuhan supaya tetap berdiri tegak. Yang selanjutnya adalah akar. Ya, kita akan bahas satu persatu dulu ya, anak-anak ya. Bunga adalah alat kelamin atau alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga itu bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk kelopaknya itu seperti daun, ada yang melebar, ada yang kecil memanjang. Nah, itu adalah bunga. Yang kedua kita belajar adalah daun. Daun adalah tempat membuat makanan atau memasak makanan pada tumbuhan yang dikenal dengan yang namanya fotosintesis ya. Jadi kalau daun itu terdapat yang namanya mulut daun yang digunakan untuk bernafasnya daun, mengambil zat karbon dioksida dari udara yang kita keluarkan dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Itu adalah fungsinya mulut daun. Dan daun sendiri adalah tempat memasaknya atau mengolah makanannya tadi dari air, zat hara, dan udara tadi yang digunakan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga adalah batang. Batang sendiri adalah satu-satunya bagian tumbuhan yang bisa membuat tumbuhan itu tetap tegak berdiri mencari sinar matahari dan untuk mempertahankan hidupnya sebagai penopang agar tumbuhan itu tidak layu dan tidak patah dan untuk bertahan hidup ya. Jadi batang adalah penopang, atau kalau kita manusia itu seperti kaki, jadi digunakan untuk bertahan hidup. Selain itu batang itu tempat mengalirkannya zat air yang dihirup atau diambil dari dalam tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang selanjutnya adalah akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk mengambil air dan zat hara atau zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan dari dalam tanah. Selain itu, akar digunakan tumbuhan untuk memperkuat batang supaya tidak mudah goyah atau tidak mudah tumbang ketika ada angin. Jadi akar itu sebagai pegangan. Kalau di manusia itu bisa diibaratkan tangan. Jadi ketika ada angin, ketika ada goyangan seperti itu, kita bisa berpegangan kepada benda-benda di sekitar kita yang memungkinkan kita tetap bertahan dan berdiri ya anak-anak ya. Nah anak-anak, masih ingatkah kegiatan kemarin yang bertanam biji kedelai? Apakah sudah ditanam atau belum dilakukan ya? Karena ini adalah proyek mingguan selama 5 hari sampai hari Sabtu ya. Nah, untuk tabelnya di situ sudah ada. Silahkan nanti dibuat tabelnya di buku tulis. Di situ ada bijinya yang tumbuh, terus pengamatan hari pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Tumbuh atau tidak, panjangnya seberapa, silakan ditulis lengkap di situ ya, seperti contohnya. Ingat, mintalah bantuan orang tua untuk membantu mengerjakan proyek mingguan ini. Jadi
untuk tugas proyek mingguan ini nanti silahkan dikumpulkan pada hari Sabtu di Google Classroom ya anak-anak ya, difoto hasilnya pengamatan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan numerasi sama seperti kemarin. Kalau yang tadi kan literasi. Nah, kalau kemarin kita membilangnya itu ada tebak-tebakan 3 orang siswa atau 3 orang anak, sekarang kita akan bermainnya dengan 4 orang anak, yaitu Zahra, Fatia, Aska, dan Dwi. Mereka duduk melingkar seperti gambar di atas. Nah, mereka akan menyebutkan bilangan secara bergiliran berdasarkan aturannya. Sama seperti kemarin. Kalau kemarin selisihnya adalah 2000, hari ini kita belajar bermainnya adalah dengan selisihnya 500 dari bilangan yang telah disebutkan. Misalkan 1000, setelah itu orang kedua 1500, 2000, 2500, dan seterusnya. Permainannya dimulai dari Fatia, kemudian Aska, selanjutnya Dwi, dan Zahra, lalu kembali ke Fatia lagi, begitu permainan berlanjut seperti kemarin yang berulang-ulang. Nah, tugasnya adalah anak-anak memperhatikan permainannya dan menuliskan lambang bilangan yang sesuai untuk melengkapi pernyataan seperti yang sudah disediakan. Kita mulai ya anak-anak ya. Dimulai pada giliran pertama ya, Fatia menyebutkan bilangan 2500, lalu Aska 3000, selanjutnya Dwi 3500, dan Zahra 4000. Sekarang giliran yang kedua, Fatia melanjutkan bilangan yang sudah disebutkan Zahra tadi, yaitu 4500. Selanjutnya Aska adalah 5000, dan Dwi menyebutkan berapa ya anak-anak kira-kira ya? Setelah 5000, kalau si selisihnya 500 ya 5500, dan selanjutnya Zahra yaitu setelah 5500 adalah 6000. Begitu seterusnya permainannya sampai selesai gilirannya. Nah, sekarang kita akan belajar lambang bilangan ribuan dan ratusan. Kalau kemarin kita sudah belajar bilangan ratusan, kali ini kita akan belajar dua-duanya, yaitu ribuan dan ratusan. Kalau di situ satu peta itu, satu kotak maksudnya itu ada 100, berarti kalau ada 10 kotak berarti tinggal dikalikan 100 dikalikan 10. Berapa ya anak-anak kira-kira ya? Iya, jawabannya adalah 1000. Nah, ini ada stiker yang warna hijau menunjukkan petak tanam ratusan untuk 100 biji kedelai. Nah, untuk yang stiker ribuan ini warnanya biru untuk menunjukkan petak tanam ribuan. Dengan demikian, satu stiker berwarna biru itu sama artinya bernilai 10 stiker berwarna hijau ya, karena stiker yang berwarna biru itu adalah ribuan dan yang berwarna hijau itu adalah ratusan. Jadi untuk 1000 itu sama artinya bilangan ratusan yang banyaknya ada 10 ya. Sampai di sini paham ya. Nah, kita akan melanjutkan pekerjaan kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini kita perhatikan tabel di bawah ini ya untuk memahaminya ya. Jika stikernya ada ratusan adalah 1 warna hijau, nilainya adalah 1 ratusan yang menunjukkan 100 biji kedelai. Sekarang yang kedua, stikernya ratusannya ada 200, berarti bilangan ratusannya ada 2 yang bernilai 200 biji kedelai. Sekarang yang ribuan, satu stiker berwarna biru nilainya 1 ribuan yang bernilai 1000 biji kedelai. Begitupun juga yang stikernya 3 berwarna biru semua, berarti ribuannya ada 3 yang bernilai 3000 biji kedelai. Nah, kita masuk di pelajaran selanjutnya ya. Di situ ada contoh.
ada banyak biji kedelainya, ada 100, stikernya ratusan, stikernya satu, berarti banyak ratusannya hanya ada satu, lambang bilangannya adalah 100. Yang kedua, ada 400 biji kedelai, stikernya ada 4, yang ratusan, berarti banyak ratusannya ada 4 yang bernilai 400. Sekarang ada 1000 biji kedelai yang menggunakan stiker ribuannya. Ya, banyak ratusannya berapa kalau 1000 tadi ya? Ada 10 ratusan yang bernilai atau berlambangkan bilangan 1000. Selanjutnya adalah 3000 biji kedelai. Stikernya ada ribuan 3. Jumlah ratusannya berarti ada 30 ratusan. Lambang bilangannya adalah 3000. Yang terakhir adalah 3400 biji kedelai. Stikernya yang ribuan ada 3, yang ratusan ada 4. Jadi banyak ratusannya ada 30 ratusan dan 4 ratusan dengan lambang bilangan 3400. Jadi jika 3000 stikernya dan 400 akan menunjukkan stikernya yang seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah ini kita akan mencoba mengerjakan ya. Bagaimana cara menuliskan lambang bilangan ribuan dan ratusan. Di situ sudah ada 5 soal. Nah, Bunda akan memberikan contohnya 3 soal saja dengan angka sebagai berikut. 3800 biji kedelai dengan stiker bilangannya ada 2, yaitu berwarna biru dan merah, maka banyak ratusannya ada 30 dan 8. Jadi lambang bilangannya adalah 3800. Dan yang kedua adalah 5400 biji kedelai dengan stiker bilangannya juga sama, 2 biru dan hijau. Ratusannya berjumlah 50 dan 4. Mengapa kok bisa 50 dan 4 Bu? Kita ambil dari ribuan dan ratusannya. Kalau 5400 itu dibagi ribuannya menjadi 5000 ditambah 400. Jadi yang 5000 itu dibagi ratusan menjadi 50, yang 400 itu dibagi ratusan masukkan ke dalam 400-an. Jadi lambang bilangannya adalah 5400. Dan yang ketiga adalah 7700 biji kedelai dimasukkan ke dalam 70 ratusan dan 7000-an yang bernilai 7700. Nah, untuk yang nomor 4 dan 5 silahkan bisa dikerjakan sendiri ya, sesuai dengan contoh yang sudah diberikan sama Bu Indah tadi. Tetap semangat ya anak-anak ya, walaupun kita belajarnya masih dengan HP saja, tetapi itu tidak mengecilkan semangat kita ya. Sekarang kita belajar berlatih pembanding ya, lebih besar dan lebih kecil. Di situ ada bilangan 3900 dan 4100. Keterangannya dari kedua bilangan di samping yang nilainya lebih besar adalah bilangan berapa ya kira-kira ya anak-anak ya. Kita bandingkan ya, 3900 dan 4100 itu nilainya lebih besar adalah 4100 karena memiliki sebanyak 41 ratusan dibandingkan dengan bilangan 3900 yang memiliki hanya 39 ratusan. Maka selisih dari kedua bilangan tersebut adalah 200. Nah, ini adalah pembanding antara dua bilangan ribuan dan ratusan. 3900 itu memang lebih kecil karena nilai ratusannya itu lebih sedikit ya daripada yang 4100. Sekarang kita ke nomor 2. Ada dua bilangan yaitu 6700 dan 7600.
Dari kedua bilangan itu yang nilainya lebih besar adalah 7.600. Mengapa? Karena memiliki sebanyak 7600-an dibanding dengan bilangan 6.700 yang hanya memiliki 6700-an. Dan selisih keduanya itu adalah 900. Dari mana kita bisa menghitung selisihnya? Yaitu nilai angka yang besar dikurangi dengan nilai angka yang kecil. 7.600 dikurangi dengan 6.700 dan hasilnya adalah 900. Untuk yang nomor 3 silahkan bisa dikerjakan sendiri setelah diberikan contoh seperti Bu Indah tadi ya. Bisa meminta bantuan orang tua atau orang yang ada di rumah ya. Syaratnya minta tolong dengan baik dan sopan ya anak-anak ya. Nah, selesai sudah pembelajaran yang kedua kali ini ya. Ini ada sedikit refleksi atau review. Nah, ini nanti bisa ditanyakan kepada dirinya sendiri ya. Apakah kamu dapat membandingkan nilai dua bilangan dengan bantuan stiker bilangan? Bisa dicentang. Kalau bisa melakukan sendiri silakan dicentang, dengan bantuan orang tua silakan dicentang, atau Bu aku nggak bisa, silakan dicentang, nggak apa-apa. Nah yang ini, apakah kamu suka kegiatan dengan membilang hari ini? Kalau kamu nggak suka, Bu aku nggak suka matematika, boleh silakan ditulis itu sesuai dengan kondisimu sekarang ya. Apakah kamu suka kegiatan menyimak dari video yang sudah diberikan? Apakah suka kegiatan mencari atau berlatih pada hari ini yang sudah ada di buku ataupun modul dan video yang sudah diberikan? Sampai di sini pembelajaran kedua hari ini, semoga tetap semangat ya. Semoga apa yang sudah diberikan sama Bu Enda bisa bermanfaat untuk kalian ya anak-anak ya. Jangan bosan-bosannya untuk tetap belajar, supaya kita tetap bisa mendapatkan ilmu yang sesuai ya, sesuai yang diharapkan oleh orang tua kita ya. Bu Enda akhiri, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye.